Terkait laporan kami terhadap dukun merah, yang insya Allah minggu depan Leo dipanggil. Kita ngirim santet tuh. Kalau emang joknya sepi, pakai penglaris. Gitu dong, malah lapor polisi. Aduh, tapi dia sama sendiri. Pengacara dukun, kalau lu kagak paham tentang agama, lu diam. Atau lu bacot di kamar mandi atau di toilet. Buang seperti kalian para dukun goblok. Kalau nggak nipu ya nyaul. Kami terhadap dukun merah, yang insya Allah minggu depan beliau dipanggil. Wow, gila bener ya. Ternyata laporan Bapak Firdaus atas kasus penghinaan terlapor pesulap merah masih berjalan. Dan menurut Bapak Firdaus minggu-minggu ini pesulap merah akan mendapat panggilan polisi. Makin kesini, ternyata semakin rumit ya. Padahal pesulap merah tidak pernah membuat masalah kepada segerombolan ODGJ ini. Yang membuat aneh, pesulap merah hanya bermasalah kepada Samsudin, bukan kepada segerombolan ODGJ ini. Tapi ya begitulah, namanya orang ingin mencari panggung ya kan? Ya jadi beginilah, dengan cara apapun pasti diperjuangkan untuk membela kedobolan mereka. Diduga, segerombolan ODGJ ini sebenarnya sudah tidak mampu dan sudah malu. Namun, karena sudah terlanjur masuk ke konflik pesulap merah, dan sudah menanggung malu yang luar biasa, jadi mau tidak mau, ODGJ ini harus memperjuangkan kehaluan mereka. Nah, kemungkinan minggu depan giliran Marcel Radival. Dan menurut kabarnya, laporan kami yang kedua atas Dr. Richard Lee akan dipanggil minggu depan juga, para pelapornya dan para saksi-saksinya. Iya Bapak Firdaus Sultan Cucu Jin. Semoga pesulap merah dan Dr. Richard Lee secepatnya dipanggil, agar mereka dapat melaporkan balik Anda. Dan Anda akan gantian dipanggil. Lalu Anda akan mendekam bertahun-tahun di penjara. Bukan hanya pesulap merah yang dilaporkan oleh Firdaus dan segerombolannya ini. Menurut survei yang dilakukan BRTV, ada beberapa artis ternama dan ulama yang ikut serta dilaporkan oleh Bapak Firdaus Cucu Jin. Semoga pihak kepolisian tidak bosan melihat wajah Anda ya Bapak Firdaus. Karena cuma Andalah manusia di dunia yang bolak-balik melaporkan seseorang. Mungkin di pikiran Anda, hanya Anda seoranglah yang berhak membuat laporan ke pihak kepolisian. Yang lain tidak bisa, makanya Anda bebas melaporkan seseorang. Aduh Pak Firdaus Cucu Jin, gilak Anda keterlaluan. BRTV serius nanya, Bapak Firdaus lepesan dari rumah sakit jiwa mana ya? Jadi di sini tinggal nunggu aja nanti pada saat perkara apakah polisi meyakini bahwa ini bisa naik ke P21. Kalau memang meyakini, insya Allah akan ada yang akan jadi tersangka. Saksinya sendiri mengenai apa nih? Mengetahui apa saksi? Saksi sendiri ada satu saksi lagi yang tadi diperiksa, itu mengenai bukti-bukti yang dia dapat diambil langsung dari YouTube dan Instagram Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Buktinya memang sudah jelas Pak Firdaus Cucu Jin. Memang sudah terbukti kalau Anda itu manusia aneh dan stres. Semua netizen dan sobat BRTV juga sudah mengetahui hal tersebut. Jadi Bapak Firdaus tidak perlu lagi menjelaskan bukti-bukti di depan publik. Dari survei tim BRTV, sebanyak 99% mengatakan iya, dan yang 1% mengatakan tidak. Bahwa manusia seperti Anda, yang kelakuannya dan tingkahnya seperti Anda, itu ada terjadi gesekan seksual dan gesekan halu, yang menyebabkan pemikiran terkena transportasi kegaiban. Wak, halu. Jujur saja Pak Firdaus yang terhormat, saya muak melihat Anda. Wajah Anda membosankan ditambah lagi dengan keanehan-anehan yang Anda tunjukkan di depan publik. Semakin terlihat jelas, bahwa Andalah jin yang sesungguhnya. Gini, jelas bukti-bukti ini adalah bukti yang menguatkan laporan kami, kamu yang meringankan. Jadi bukti-bukti kita ambil ya. Dari pertama, tempus delicti dan locus delictinya kita ambil dulu, lalu bukti-bukti tambahan lain. Si Marcel ini berkoar-koar di semua media dan melakukan ujaran kebencian atau penghinaan terhadap profesi dukun dengan berulang-ulang. Maaf Firdaus Jin, Anda salah dalam mencermati setiap perkataan dari pesulap merah. Maksud dari perkataan pesulap merah, yang mengatakan, dukun kalau gak nipu ya cabul. Maksud dari perkataan tersebut, adalah, buat seluruh dukun yang menipu dan berkedok agama. Contohnya dukun seperti Samsudin, yang trik pengobatannya, diambil dari trik sulap. Kalau Anda tersinggung,
Berarti Anda termasuk dari golongan dukun nipu dan cabul. Gak salah dong pesulap merah. Kalau Pak Firdaus mau bukti dukun mana yang nipu dan cabul, coba Anda lihat diri Anda, atau Anda kaji diri Anda terlebih dahulu. Biar Anda paham kayak mana karakter dukun nipu dan cabul. Ngapain Anda koar-koar menyuruh pesulap merah membuktikan dukun nipu dan cabul? Buktinya kan sudah terlihat jelas di diri Anda Pak Firdaus Oil. Cobalah Anda lihat diri Anda, entar juga terbukti omongannya pesulap merah. Nah makanya untuk yang lainnya yang sudah kami laporkan, jangan sok kuat. Jangan sok kuat, ingat. Ya, jangan sok kuat, karena saya nggak main-main. Ketika klien saya dijatuhkan harga dirinya, ingat saya nggak pernah main-main. Ya, jangan pernah merasa kuat, oh saya kebal hukum, ya kan. Enggak kok buktinya nggak diperiksa, ini deliknya nggak masuk, jangan. Kalau urusan sama yang lain Anda boleh, kalau urusan sama saya jangan, ya. Saya kejar sampai manapun. Gimana kau? Bangsat kalian. Pengajaran kun, kau ngaji dulu kau. Gak usah pala kamu kejar Firdaus Jin. Orang yang kamu laporkan tenang-tenang saja. Ngapain kamu kejar-kejar? Mereka yang kamu laporkan, sibuk dengan kerjaan masing-masing. Kan cuma kamu saja yang sibuk ngurusi laporan yang tidak berarti sama sekali. Diduga, kamu ini tidak punya kerjaan ya, sehingga kamu membuat satu peluang atau pekerjaan, dengan melaporkan orang-orang ternama. Berharap mendapat tamparan kertas biru dan merah dari para persatuan dukun. Aduh Firdaus, tolol kok gak udah. Kasian sama bapak polisinya, mereka jadi sibuk ngurusi laporan darimu aja Firdaus. Kalau cuma satu mending, ini sampai belasan laporan, wak. Sabar Pak Polisi ya, ini semua cobaan. Memang begitulah kira-kira orang yang tidak punya kerjaan. Diduga Firdaus ini pun pingin terkenal, seperti pesulap merah, Firdaus ingin mengimbangi keviralan pesulap merah. Cuma Firdaus salah jalan, kalau pesulap merah berjuang untuk memusnahkan pembodohan publik. Kalau Firdaus berjuang untuk mempertahankan pembodohan publik. Nanti besok minta materai 10.000, ya jangan nangis. Karena kami nggak mau nangis. Saya udah bilang dari kemarin, udah kamu kumpulkan teman-teman kamu, gabung, gitu loh. Karena ini laporan udah masuk, gabung. Jangan nyepelin laporan. Siapa bilang laporan nggak jalan? Seperti kalian para dukun goblok, kalau nggak nipu ya nyapul. Gak Firdaus, kamu salah, pesulap merah tidak akan menangis. Malah takutnya nanti kamu yang nangis Firdaus. Hati-hati Firdaus, terkena serangan balik, wak. Siap-siap rambut keritingmu itu, dibotain sama pihak kepolisian. Tidak terbayang jikalau istilah kata kamu masuk dalam penjara Firdaus. Pasti muka kamu jeleknya tambah parah dari saat ini. Seandainya kamu berada di pihak pesulap merah Firdaus. Kamu memang tegas Firdaus sekaligus berani, tetapi kamu salah, dalam penempatan diri. Seandainya kamu berpihak kepada pesulap merah, untuk membantu pesulap merah membongkar semua dukun penipu, pasti rakyat Indonesia atau netizen akan memberi apresiasi yang sama kepadamu Firdaus. Tapi keberanian dan ketegasanmu berada di tempat yang salah, bertentangan dengan kebenaran. Jadi mau tidak mau, kamu harus terima semua perkataan netizen terhadapmu, termasuk dari BRTV.